Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel, Fun English with Citra Marantika. Today, we are going to learn about continuous tense. In this video, we will learn the functions of continuous tense, the forms of continuous tense, and the examples of continuous tense. There are three types of continuous or progressive tense that will be discussed in this video. There are past continuous tense, present continuous tense, and future continuous tense. Sebenarnya tiga tenses ini memiliki arti yang sama. Yang membedakan adalah waktu terjadinya. Past continuous tense sedang terjadi di masa lampau. Present continuous tense sedang terjadi di masa sekarang. Future continuous tense sedang terjadi di masa yang akan datang. Okay, let's take a look to the first explanation. It's about past continuous tense. Past continuous tense is used to talk about things that were happening in the past and had not stopped happening. Past continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu lampau. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan mungkin berlanjut setelah waktu atau aksi lainnya yang terjadi pada masa lampau. Nah, seperti ini bentuk waktunya. Here is the formula of past continuous tense. Positive form, subject plus to be plus verb ing. To be yang dipakai adalah was dan were tergantung dari subjeknya. Negative form, subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogative form, to be plus subject plus verb ing plus question mark. The time marker that we use in these tenses is at that time, in those days, all day, all evening, all the morning, 4 hours, at this time yesterday. Time marker itu adalah penanda waktunya atau keterangan waktu yang biasanya digunakan dalam suatu tenses. Okay. Here is the use of past continuous tense. The first one is, we use the past continuous to say that an action was in progress at a specific time in the past. The action had already started at this time, but had not finished. Kita menggunakan past continuous untuk menyatakan bahwa suatu aksi itu sedang terjadi di waktu tertentu di masa lampau. Aksi ini mulai di masa lampau tapi belum selesai. Di sini ada contohnya, hujan, dimulai hujannya jam 4 sampai jam 6. Lalu specific time-nya, waktu tertentunya yang jam 5. Nah, yang jam 5 ini kita buat kalimat seperti ini. At 5 p.m. yesterday, it was raining. Pada jam 5 sore kemarin sedang hujan. Jadi
Specific time-nya jam 5, tapi hujannya itu sebenarnya dimulai dari jam 4 dan masih berlangsung sampai jam 6. The second example, I was having dinner at 6 p.m. last night. Saya sedang makan malam jam 6 tadi malam. Last night at 11 p.m., my sister and I were watching TV. Tadi malam jam 11, saya dan saudara saya sedang menonton TV. At midnight, we were still driving through the desert. Pada tengah malam, kami masih sedang berkendara melalui gurun. The second one is, we use the past continuous to say that an action was in progress at every moment during a period of time. Kita menggunakan past continuous untuk menyatakan bahwa aksi tersebut sedang berlangsung di tiap waktu selama periode waktu tertentu. Di sini contohnya adalah sedang bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Contoh kalimatnya, yesterday she was sitting at her desk at work all day. Kemarin dia sedang duduk untuk bekerja sepanjang hari. You were working all day yesterday. Kamu sedang bekerja sepanjang hari kemarin. Yesterday, they were not playing football at 9 a.m. Kemarin, mereka tidak sedang bermain bola pada jam 9. What were you doing at 10 p.m. last night? Apa yang sedang kamu kerjakan jam 10 tadi malam? Jimmy was working at 10 p.m. last night. Jimmy sedang bekerja pada jam 10 tadi malam. The third one is, we use the past continuous together with the past simple. Kita menggunakan past continuous bersama dengan past simple. The past continuous refers to a longer or background action that was in progress to indicate that a longer action in the past was interrupted. Past continuous menandakan aksi yang lebih panjang atau background action yang sedang terjadi. The past simple refers to a shorter action that interrupted the longer action or happened in the middle of it. Past simple menandakan waktu yang lebih pendek, menandakan aksi yang lebih pendek yang menyela aksi yang lebih panjang, atau dengan kata lain, past simple ini adalah aksi yang terjadi di tengah-tengah aksi yang lebih panjang, atau background action yang menggunakan past continuous tense. For example, John's daughter was sleeping when he called her at 8 p.m. Anak perempuannya John sedang tidur ketika dia menelponnya jam 8 malam. Jadi bisa dilihat di sini garis waktunya. Anaknya itu tidur dari jam 7 sampai jam 9 masih tidur. Nah, ayahnya menelpon jam 8. Jadi, aksi yang lebih panjang ini menggunakan past continuous tense, sedang tidur. Lalu, yang ayahnya menelpon itu menggunakan past simple. Dia menyela kejadian atau action yang sedang terjadi. Itu ya. Ini contohnya lagi supaya lebih mengerti. I was watching TV when Jim knocked the door. Saya sedang menonton TV ketika Jim mengetuk pintu. Long actionnya adalah yang watching TV. Jadi ini watching TV-nya itu terjadi lebih dahulu, lalu sepanjang dia sedang menonton TV, di tengah-tengahnya itu ada short action. Apa short actionnya? Short actionnya adalah mengetuk pintu Jim.
Jim mengetuk pintu. Knocked the door. Ketika saya sedang menonton TV, jadi Jim mengetuk pintu. Ini ada lagi contohnya. Jimmy was taking a bath when the phone rang. Jimmy sedang mandi ketika telepon berbunyi. Nah, jadi longer actionnya adalah yang Jimmy was taking a bath. Dan yang pas simpelnya adalah yang the phone rang. Nah, ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Biasanya ketika kita sedang mandi, itu ada telepon dan kita tidak bisa mengangkatnya. Lalu pas kita buka HP, kita melihat ada miss call. Nah, biasanya kita bilang, maaf, tadi saya sedang mandi. Nah, gini bahasa Inggrisnya. I was taking a bath when you called me. Jadi, tadi saya sedang mandi ketika kamu menelpon saya. Contoh berikutnya, what were you doing when you broke your leg? Apa yang sedang kamu lakukan ketika kaki kamu patah? I was snowboarding. Saya sedang berseluncur. The fourth one, we use the past continuous to say that an action in the past was temporary. Kita menggunakan past continuous untuk menyatakan bahwa aksi yang terjadi di masa lampau itu hanyalah sementara. Sarah was waiting for her friend for 20 minutes yesterday. Sarah sedang menunggu temannya selama 20 menit kemarin. You were working in the sales department last month. Kamu sedang bekerja di sales department bulan lalu. They were living in Paris for a year. Mereka sedang tinggal di Paris selama 1 tahun. Jadi ini digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang terjadi itu hanyalah sementara. Okay, the last one. We use past continuous when we talk about two events or activities that happened during the same period of past time. Jadi ini digunakan untuk menyatakan dua peristiwa atau dua action yang terjadi dalam waktu yang sama di masa lampau. For example, Sally was reading to the children while Kevin was washing up. Dua kejadian ini terjadi di waktu yang sama. Jadi Sally sedang membaca untuk anak-anak, sementara Kevin sedang mencuci. Jadi kalau dua kejadian terjadinya di waktu yang sama, conjunction yang digunakan adalah while. Tapi kalau yang tadi terjadinya di tengah-tengah atau menyela kejadian yang lain, conjunction yang digunakan adalah when. Okay, here is the second tenses that we are going to talk about. Present continuous tense. Present continuous tense is used to talk about activities in the present. Present continuous digunakan untuk menyatakan kegiatan atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang, yang sedang terjadi di masa sekarang. Nah, ini adalah bentuk waktunya. And here is the formula of present continuous tense. Subject plus to be plus verb ing. To be yang dipakai di sini adalah am, is, dan are. Tergantung subjeknya. Negative form, subject plus to be plus not plus verb ing. Interrogative form, to be plus subject plus verb ing. The time marker that we use in these tenses is now or right now, at the moment,
at present, this week, or this month, or this year, look, listen, still, recently. The use of present continuous tense are actions happening now. Jadi menyatakan kegiatan yang sedang terjadi sekarang. He is playing football now. Dia sedang bermain sepak bola sekarang. Actions that is already planned. Action yang telah direncanakan sebelumnya. He is watching movie with his friend next Sunday. Dia sedang menonton film dengan temannya minggu depan. Hari minggu depan. For changing situations. Untuk menyatakan perubahan situasi. The climate is getting hotter each year. Iklim semakin panas tiap tahun. For expressing time that at the moment of speaking. Untuk menyatakan waktu pada saat berbicara. We are performing our duty at the moment. Kami sedang menunjukkan kewajiban kami pada saat ini. And here is the last tenses that we are going to talk about. It is future continuous tense. Future continuous tense is used to talk about something that will be in progress at or around a time in the future. Future continuous tense digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Ini garis waktunya, jadi terjadinya di masa depan. Here is the forms of future continuous tense. Positive, subject plus will plus be plus verb ing. Negative, subject plus will plus not plus be plus verb ing. And interrogative, will plus subject plus be plus verb ing. The time marker that we can use in these tenses is tomorrow, next, during, soon, later, for, after. Okay, here is the usage of future continuous tense. To describe interrupted actions in the future. Untuk menyatakan atau mendeskripsikan aksi yang disela di masa yang akan datang. When you come tomorrow, they will be playing tennis. Ketika kamu datang besok, mereka akan sedang bermain tenis. To express actions in progress at specific time in the future. Untuk menyatakan aksi yang sedang berlangsung di waktu tertentu di masa yang akan datang. At 12 o'clock tomorrow, we will be having lunch at school. Pada jam 12 tepat besok, kita akan sedang makan siang di sekolah. To refer to actions that are happening now and expected to continue in the future. Untuk menyatakan aksi yang sedang terjadi sekarang dan diharapkan akan berlanjut di masa yang akan datang. Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years. Sayangnya, level laut masih akan sedang naik dalam 20 tahun ke depan. To ask a question politely about the future. Untuk menanyakan pertanyaan dengan sopan tentang masa yang akan datang. Will you be bringing your friend to party tonight? Akankah kamu membawa teman kamu ke pesta nanti malam? To emphasize future plans and intention. Untuk menekankan rencana atau keinginan di masa yang akan datang. He'll be coming to visit us next week.
Dia akan sedang mengunjungi kita next week, minggu depan. To describe atmosphere in the future, untuk menyatakan suasana di masa yang akan datang. When I arrive at the party, everybody will be celebrating, some will be dancing. Ketika saya sampai di pesta, semua orang akan sedang merayakan, beberapa orang akan sedang menari. To express parallel actions or series of parallel actions in the future, untuk menyatakan kegiatan yang terjadi di waktu yang bersamaan di masa yang akan datang. She will be watching TV and he will be cooking dinner. Dia akan sedang menonton TV dan dia akan sedang memasak makan malam. Nah, dari penjelasan yang panjang tersebut, kesimpulannya adalah di to be-nya, karena artinya kan sama-sama sedang terjadi. Yang membedakan adalah waktunya. Nah, past continuous itu menggunakan to be, was, atau were. Present continuous menggunakan to be, am, are, atau is, tergantung subjeknya. Dan future continuous menggunakan will be. Jadi ini artinya sama ya, sama-sama sedang berlangsung. Tapi bagaimana kita tahu kalimat mana yang menggunakan past continuous, present continuous, atau future continuous tense? Itu dari to be yang dipakai. Okay, this is for now. Thank you for watching, and don't forget to like and subscribe my video. See you.